Oke teman-teman semua, kembali bersama Kak Vino dalam channel Dr. Medbus. Kita akan membahas tentang bab listrik dinamis ya. Ini fisika biasanya di kelas 12 ya. Nah, ini adalah bagian yang pertama teman-teman. Kita akan mengulang sedikit tentang besaran-besaran dasar yang ada dalam konteks perhitungan listrik ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dapat waktu kelas 9 dulu ya. Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang ada arus yang mengalir ya, jadi sudah bahasa Indonesianya ada setrumnya ya, seperti itu. Jadi itu listrik dinamis ya. Nah, listrik dinamis itu punya 3 komponen utama, yaitu V sebagai volt ya, itu biasanya sebagai sumber tegangan. Lalu kemudian dia akan mengalirkan arus ya, arus ini kita sebut sebagai I, dan juga arus itu akan menghambat suatu hambatan ya, misalkan lampu atau alat listrik yang kita kenal dengan R. Nah, hitungan-hitungan yang cukup dasar, teman-teman pernah mendapatkan mencari V itu bisa dicari dengan energi dibagi muatan ya. Itu satuannya volt, tegangan atau beda potensial. Kemudian arus itu I simbolnya, dia bisa dicari sebagai muatan dibagi waktu ya. Itu dengan satuan ampere. Kemudian hambatan ya, R itu bisa dicari sebagai volt dibagi dengan ampere ya, seperti itu satuannya ohm. Kemudian jangan lupa ada rumus energi dan daya ya. Energi itu bisa kita rumuskan sebagai V kali Q ya, penurunan dari rumus tegangan. Kemudian dia bisa dijabarkan menjadi VIT gitu. Sedangkan kalau daya itu energi dibagi waktu sehingga T-nya hilang kan, seperti itu ya. Nah, terus kadang-kadang perhitungan energi juga dikaitkan dengan perhitungan kalor ya. Q sama dengan MC delta T ya. Itu biasanya akan digunakan juga untuk konversi rumus energi ya. Nah, kita akan mencoba beberapa soal, mengulang beberapa soal ya. Jadi soal yang pertama, pada suatu rangkaian mengalir arus 60 mA selama 1/4 jam ya. Kita data langsung ya teman-teman. Jadi ini adalah I ya, arus. I-nya adalah 60 mA. Kita jadikan ke ampere, berarti dibagi 1000, 0,06 ampere. Lalu selama 1/4 jam, ini adalah T ya. 1/4 jam itu kita jadikan ke sekon ya, 900 sekon. Nah, lalu jika antara pergerakan muatan tersebut terdapat perbedaan potensial sebesar 40 volt, nah ini adalah V ya. Jadi V-nya adalah 40 volt ya. Nah, hitung muatan, energi, daya, hambatan yang terjadi, kemudian banyak elektron yang terjadi ya. Nah, kita anggap ini adalah soal ABCD seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencari muatan adalah Q ya, teman-teman ya. Ini Q, lalu ini adalah W, ini adalah daya P, ini adalah R. Nah, ini nanti banyak elektron itu sebenarnya adalah muatan ya, seperti itu. Nah, di sini kita punya I dan T, dicari Q. Berarti kita punya rumus arus ya, teman-teman. I sama dengan Q per T. Berarti kalau kita mencari Q, I dikalikan dengan T ya, tinggal kita kalikan saja. 0,06 kita kalikan 900, berarti kita dapatkan 54 kolom ya, seperti itu. Satuannya kolom. Kemudian yang B ya, B itu kita mencari energi. Nah, energi mungkin bisa kita hubungkan dengan rumus ini, teman-teman. V sama dengan W per Q. Berarti kalau kita mencari W, V dikalikan Q ya. Nah, V-nya 40, Q-nya adalah 54 ya. Kita dapatkan 2160, satuannya joule, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mencari yang C, daya ya. Daya itu bisa dicari sebagai energi dibagi waktu ya. Jadi energinya 2160 dibagi waktunya 900 ya, maka kita dapatkan 216 dibagi dengan 90 ya, kita dapatkan 2,4 watt ya, satuannya watt. Kemudian yang D, hambatan itu R. Hambatan bisa dicari sebagai V dibagi I ya. Jadi V-nya 40 kita bagi dengan 0,06. Nah, ini angkanya tidak terlalu bagus ya. Jadi 4000 dibagi 6 atau 2000 per 3 ya, kira-kira 666 2 per 3 ya, atau kalau mau dibulatkan ya jadi 0,7 ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu banyak elektron. Banyak elektron itu hanya muatan ya. Jadi kalau di tempat itu kita mempunyai muatan 54 kolom,
maka kalau satu muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat 9 min 19, ya ini ada kesalahan sedikit ya. Nah, maka banyak elektronnya berapa? Kita sebut N. Nah, itu tinggal Q dibagi muatan elektron gitu. Jadi 54 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Kita nggak usah pedulikan plus minusnya karena itu adalah jumlah ya, seperti itu. Jadi ini kita dapatkan 3,375 kali 10 pangkat 20 elektron. Jadi di situ ada elektron sejumlah sekian ya teman-teman. Nah, ini hitungan-hitungan dasar ya. Jadi rumus-rumus dasar yang kita gunakan dari penerapan rumus yang awal tadi ya. Jadi teman-teman bisa gunakan rumus-rumus ini kan gitu ya. Nah, ini rumus-rumus yang akan di review lagi ya. Sebagian besar sudah kita dapat waktu SMP. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini sebuah ketel listrik dengan hambatan 12 ohm dihubungkan ke baterai 12 volt. Kita langsung data saja ya. Hambatan 12 ohm itu adalah R ya, 12 ohm. Kemudian dihubungkan ke baterai 12 volt itu V ya, 12 volt selama 10 menit. Ini T. Kita langsung jadikan ke sekon, artinya 600 sekon ya. Nah, selama proses ini digunakan untuk memanaskan 4 liter air. Nah, 4 liter air itu kita anggap sebagai massa nih teman-teman. Jadi ini ya kita anggap sebagai massa. Massanya adalah 4 kg. Jadi kalau air itu liter dianggap sama dengan kilogram. Nah, ini ada kalor jenis ya. Kalor jenis itu C 4200 Joule per kilogram Kelvin yang mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Kita sebut sebagai T0 ya. Jadi suhu awal ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah suhu akhir yang dicapai air setelah proses selesai. Nah, ini di sini kita akan gunakan kesamaan prinsip energi dengan kalor. Jadi energi listrik itu bisa kita sebut sebagai W. Itu kita samakan sebagai Q kalor ya, bukan Q muatan tetapi Q kalor teman-teman. Nah, W itu kita punya rumus cukup banyak ya. Jadi W itu kita punya rumus misalkan V dikalikan I dikalikan T gitu kan. Nah, ini kita anggap sebagai M kali C dikali delta T. Seperti itu. Nah, tetapi di sini kan kita belum mempunyai I ya. Nah, mungkin teman-teman mau mencari dulu juga nggak apa-apa, daripada kita mengubah rumus lagi ya, kita cari dulu di sini. Di I-nya kita bisa cari sebagai V dibagi R ya. Jadi 12 dibagi 12 kebetulan pas ya 1 ampere ya. Ini supaya kita tidak usah berpikir rumus yang lain, walaupun mungkin teman-teman ada yang berpikir kan ada rumus yang V kuadrat per R kali T. Ya boleh silahkan ya, seperti itu. Nah, ini tinggal kita masukkan nih V-nya 12, lalu I-nya 1, T-nya adalah 600, lalu masanya 4 kg, C-nya 4200, berarti yang belum jelas adalah delta T-nya. Maka di sini kita bisa mencari delta T. Nah, delta T-nya bisa kita cari nih. 12 dikalikan 600 itu 7200. Yang ini 4 dikalikan 4200 itu 16800 ya. Berarti kita dapatkan 7200 dibagi 16800 ya. Nah, kita dapatkan 0,428, Pak. 0,429 lah kira-kira. Atau kita anggap 0,43 ya. Nah, ini adalah delta T nih teman-teman ya. Jadi derajat Celcius atau Kelvin nggak masalah. Nah, padahal tadi kan suhu awalnya 20 derajat. Berarti kalau kita mencari suhu akhirnya berapa, ya tinggal kita tambahkan ya. 20 ditambah 0,43. Jadi kira-kira dia akan berubah menjadi 20,43 derajat Celcius seperti itu ya. Jadi kita gunakan kesamaan antara rumus energi dengan rumus kalor ya. Oke, kemudian variasi berikutnya nih teman-teman. Nah, sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt itu memiliki daya 160 watt. Apabila suatu kondisi atau pada suatu kondisi ternyata daya lampu hanya sebesar 10 watt, maka lampu dipasang pada tegangan berapa? Nah, ini adalah perubahan dari tegangan ya. Jadi kita mungkin pernah mengalami nih suatu ketika kok lampu di rumah tiba-tiba redup ya. Nah, lalu kita bilang bahwa itu adalah turun tegangan seperti itu ya. Nah, ini kita anggap sebagai V1 ya, tegangan awal. Sedangkan ini adalah daya awal ya, V1. Kemudian di sini
pada suatu kondisi ternyata daya lampu hanya sebesar 10 watt. Nah, 10 watt itu kita anggap sebagai P2. Nah, maka dia dipasang pada tegangan berapa? Nah, itu kita mau mencari V2-nya ini berapa. Nah, di sini kita bisa gunakan kesamaan ini, teman-teman. Jadi perbandingan daya itu sama dengan kuadrat dari perbandingan potensial ya. Jadi P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan nih. P1-nya 160, P2-nya 10. Nah, V1-nya itu 220, per V2-nya kita nggak ngerti nih. Nah, ini bisa kita coret ya, 16 dibagi 1, maka kita jangan mengkuadratkan yang ini, tapi kita bisa akar nih. Ini kalau di akar 16 per 1 itu bisa kita jadikan 4 per 1. Sehingga di sini 4V2 sama dengan 220, maka V2-nya 220 dibagi 4, mendapatkan 55 volt. Ya, jadi tegangan pada saat itu turun sampai 55 volt ya. Nah, ini konsep awal ya. Nah, kemudian ada satu hitungan lagi yang teman-teman pernah dapat waktu di kelas 9 juga. Itu tentang yang namanya hambatan kawat ya. Nah, jadi kawat penghantar yang kita gunakan untuk mengalirkan listrik itu juga dia memiliki hambatannya sendiri gitu. Nah, hambatan itu ditentukan dari beberapa faktor ya. Jadi biasanya kita rumuskan seperti ini ya. Jadi R sama dengan Rho dikalikan L dibagi A. Artinya hambatan kawat itu dipengaruhi oleh jenisnya ya, atau hambatan jenis atau jenis kawatnya, kemudian panjangnya dan luas penampangnya. Seperti itu. Nah, lalu hambatan kawat juga bisa tergantung pada suhu ya. Artinya kalau suhunya makin tinggi, itu hambatannya juga akan makin besar. Itu nanti dipengaruhi sebagai rumus ini ya, delta R sama dengan alfa ya, koefisien suhu dikalikan R0. R0 itu hambatan pada saat 0 derajat dikalikan sebagai delta T. Delta T adalah perubahan suhu ya. Nah, kita bisa coba di beberapa soal. Oke, kita tidak membahas untuk memasukkan rumusnya karena teman-teman sudah kelas 12, jadi tidak terlalu masalah untuk memasukkan rumus ya. Kita langsung masuk ke soal perbandingan aja. Ya, kawat X dan Y terbuat dari logam sejenis, tetapi diameter kawat X adalah 4 kali diameter kawat Y. Ya, ini kebalik nih hurufnya ya. Nah, tentukan perbandingan panjang kawat X dan Y jika diketahui hambatan kawat X dan Y berbanding 1:8. Oke, kita data dulu teman-teman. Jadi kawat X dan Y terbuat dari logam sejenis, itu artinya adalah Rho-nya X sama dengan Rho-nya Y. Ya. Kemudian diameter kawat X adalah 4 kali diameter kawat Y. Jadi diameter ya, diameter itu bukan A ya. Diameter ya, kita buat simbol sendiri. Diameternya X itu sama dengan 4 kali diameternya Y. Nah, diameter itu akan menjadikan luas. Ingat, luas adalah perbandingan kuadrat. Jadi kalau diameternya 4 kalinya, maka luasnya adalah 16 kalinya. Ya. Ingat ya, jadi diameter itu adalah perbandingan kuadrat, atau kita bisa bilang A1 per A2 sama dengan D1 per D2 kuadrat ya. Ini boleh diambil sebagai kesimpulan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya data bahwa hambatan kawat X banding kawat Y, di R-nya X dibandingkan R-nya Y adalah 1:8, seperti itu. Yang ditanyakan adalah perbandingan panjangnya ya. Nah, di sini kita tinggal gunakan perbandingan rumus ini aja teman-teman. Jadi Rx dibagi Ry ya. R itu kan tadi rumusnya Rho L per A. Jadi Rho X dikalikan Lx dibagi Ax dibandingkan dengan Rho-nya Y dikalikan L-nya Y dibagi A-nya Y. Seperti itu ya. Nah, kita buat perbandingan nih. Masukin aja Rx banding Ry itu 1:4. 1:8 ya. Jadi 1:8 sama dengan, nah di sini Rho-nya kita coret aja ya, karena Rho-nya sama ya. Kemudian karena kita punya Ax sama dengan 16 kali AY, kita bisa juga buat perbandingan gini ya. Kalau kita mau mencari AX dibanding AY berarti 16:1, seperti itu ya. Nah, di sini LX-nya kita nggak tahu, AX-nya kita gantikan 16.
lalu LY-nya kita juga nggak tahu, AY-nya kita gantikan 1, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa tinggal keterampilan menghitung aja teman-teman, jadi ini bisa kita balik, jadi menjadikan LX per 16 LY, seperti itu ya. Nah, di sini berarti kalau kita kali silang, 8 LX sama dengan 16 LY. Sehingga kalau kita mencari LX dibanding LY adalah 16 dibanding 8 ya, atau 2 banding 1, seperti itu ya. Ini penerapan rumus R sama dengan rho L per A. Nah, satu lagi teman-teman, misalkan berpengaruh dengan suhu seperti ini ya. Jadi, hambatan sebuah kawat pada 20 derajat Celcius adalah 3 ohm, dan pada 100 derajat Celcius adalah 4 ohm. Nah, tentukan besar hambatan kawat pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ini pengembangan yang cukup sudah kita harus berpikir lebih jauh ya teman-teman ya. Jadi kita punya nih R ya, hambatan kawat pada suhu 20, kita sebut R20, itu adalah 3 ohm. Sedangkan R pada saat 100 itu adalah 4 ohm ya. Nah, yang mau dicari adalah R pada saat 0 itu berapa. Nah, teman-teman tadi punya rumus nih. Delta R itu sama dengan alfa dikalikan R0 dikalikan delta T ya. Nah, maka sekarang kita bisa ambil dulu nih. Ya, misalkan kita mau ambil yang R20 terhadap ya R100 gitu ya. Nah, maka kita bisa anggap bahwa 20 derajat terhadap 100 derajat itu delta R-nya adalah 80 derajat ya. Nah, di sini kita bisa masukkan nih, maaf, ini delta T maksud saya ya. Jadi ini delta T. Oke, teman-teman ya, ini delta T. Nah, delta T 80 derajat. Nah, maka di sini kita bisa ambil nih delta R-nya berapa nih? Ya, delta R-nya itu 4 ohm dikurangi 3 ohm ya. 1 ohm seperti itu. Nah, di sini yang dianggap sebagai R0 adalah R20. Jadi R20-nya adalah 3 ohm. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Delta R sama dengan alfa dikalikan R20 dikalikan delta T. Delta R-nya itu 1, alfanya kita nggak tahu, R20-nya 3 dikalikan 80 derajat. Sehingga kita dapatkan alfanya adalah 1/240. Nah, ini kita dapatkan alfanya. Nah, kemudian kita bisa kerjakan lagi. Misalkan kita mau kita mencari R20 terhadap R0 gitu ya, seperti itu. Nah, berarti ini delta T-nya adalah 20 derajat ya. Nah, kita bisa mencari delta R-nya ya. Delta R kan alfa dikalikan R0 dikalikan delta T. Nah, delta R itu bisa disebut sebagai R ya, R pada saat 20 dikurangi R0 kan gitu. Ini sama dengan alfa dikalikan R0 dikali delta T. Nah, kita masukkan nih teman-teman. R20-nya itu 3, R0-nya kita nggak tahu ya. Alfanya kita masukkan 1/240 dikalikan R0 dikalikan delta T-nya itu 20 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal membuat ini ya. 1/240 dikalikan 20 itu 1/12 R0. Kita tambahkan di sini ya, plus R0 itu sama dengan 3. Berarti di sini kita bisa dapatkan 12/12, jadi 13/12 R0 itu sama dengan 3. Sehingga kalau kita mencari R0 adalah 3 dikali 12/13 atau 36/13 ya. Yang ini bisa kita dapatkan ketemunya sekitar 2,77 ohm ya. Jadi besar hambatan pada saat suhu 0 derajat Celcius adalah 2,77 ohm seperti itu ya. Itu penggunaan besaran-besaran dasar yang mungkin kita perlu review pada saat kita mau mempelajari lebih jauh tentang listrik dinamis di kelas 12 ya. Itu teman-teman untuk pembahasan kali ini ya. Mudah-mudahan jelas untuk pembahasan kita semua. Tetap semangat belajar dan terima kasih sudah menonton.